Berarti menurut undang-undang itu dan menurut KUHP lama tidak dikenal namanya restoratif justice. Saya nggak bisa menyalahkan mereka karena ilmunya sampai di situ. Jadi pemahamannya, saya adalah seorang sertifikasi tentang restoratif justice dan saya juga adalah seorang mediator yang dapat yang di-SK-kan oleh Mahkamah Agung, mediator non hakim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Gokil Up to Date. Masih seputar berita politik terbaru di tanah air. Namun sebelum lanjut, boleh dong diklik tombol subscribe-nya supaya channel ini makin berkembang. Wow, kali ini ada info menarik lagi nih guys. Nah, kali ini datang dari pengacara Egy Sujana Elidaneti, di mana Elidaneti ini menjawab telak tudingan dari Rizal Fadilah, salah satu tersangka di kasus ijazah Pak Jokowi yang menyebut SP3 Egy dan DHL tidak sah. Bahkan Elidaneti ini ya sampai menyebut ilmu dari Rizal Fadilah ini mengenai restoratif justice nggak nyampe. Jadi pemahamannya tidak nyampe. Nah, seperti apa videonya? Langsung kita lihat saja berikut ini. Pak, kalau berbicara mengenai dari sisi kuasa hukum Roy Suryo Rizal CS Fadilah melihat ini ya, bahwa ada salah satu kegagalan dan tersangka cacat hukum dalam di proses kasus restoratif ijazah Pak justice Jokowi. sehingga akhirnya SP3. Anda juga melihat hal yang serupa? Ya, saya kira begitu. Jadi dari sisi mana mungkin? kalau saya melihatnya dari sisi aturan yang dibuat oleh polisi sendiri, yaitu surat polisi tanggal 1, surat Kapolri ya, tanggal 1 Januari 2026 baru. Itu dia membuat surat tentang pengarahan petunjuk untuk penanganan perkara dikaitkan dengan KUHP baru tahun 2025. Nah, saya lihat di situ bahwa polisi menyatakan kalau untuk proses penyidikan sebelum 2 Januari 2026 enak-enak di kita rumah masuk ngomong ini, cucu ya, gitu kan, itu sampai selesai katanya penyidikannya, baik itu malah ngurusin hal penyerahan kayak gini. atau SP3 atau juga mungkin kedaluarsa, itu digunakan KUHP lama. Ini tegas di situ, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berarti menurut undang-undang itu dan menurut KUHP lama tidak dikenal namanya restoratif justice. Masa? Gimana Bu Neti? Saya nggak bisa menyalahkan mereka karena ilmunya sampai di situ. Jadi pemahamannya, saya adalah seorang sertifikasi tentang restoratif justice dan saya juga adalah seorang mediator yang dapat yang di-SK-kan oleh Mahkamah Agung, mediator non hakim. Nah, dalam hal ini kita harus dapat melakukan mediasi, baik itu di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan juga masih bisa berlaku karena ini delik aduan. Adapun tertuang di situ delik umum yang sesuai dengan pasal penghasutan itu dipertimbangkan dengan alasan hukum yang dapat dilakukan untuk disikapi demi hukum. Nah, mereka juga akan mengadakan ketika kami memasukkan surat permohonan RJ tanggal 10 awalnya, kemudian diulang tanggal 12. Mereka tanggal 13 itu mengadakan gelar perkara. Terus dan di situ di gelar perkara tersebut hari Senin, pas setelah gelar perkara tanggal 13 tanggal yang sama, Pak Jokowi membuat dijelaskan secara detail ya statement oleh bahwa tolong dipertimbangkan kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa kita sudah baikan, sudah berdamai dan
benar Bang Egy Sujana dengan Bang Damai Lubis bersama pengacaranya Eli Daneti hadir ke Solo. Nah, dengan itu Oke. dua substansi hukum sudah berjalan dengan baik. Pertama mereka gelar perkara, kemudian permohonan perdamaian, kesepakatan perdamaian sudah terjadi. Maka tanggal 14 saya tanda tangani, Dijelaskan saya seperti buat apa tetap akan narasi ngeyel, ya. hukumnya. Tanggal 15 baru selesai SP3-nya. Makanya tanggal 16 Bang Egy berangkat. Nah lo dikasih paham kan sama Ibu Eli Daneti, yaitu pengacara dari Egy Sujana ini. Namun ya, yang namanya Rizal Fadilah ini ataupun Roy Suryo CS itu ya, mau dijelaskan sedetail apapun bahwa ini tidak melanggar aturan atau ini sesuai dengan prosedur, dijelaskan detail kejadiannya seperti apapun, mereka pasti tetap akan menganggap SP3 Egy ini tidak sah. Itu menurut keyakinan mereka, karena memang mereka cara berpikirnya ya seperti itu. Mau dijelaskan sedetail apapun, bahkan sampai berbusa sekalipun oleh Ibu Eli Daneti, tapi menurut keyakinan mereka SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Lubis ini itu menurut mereka cacat hukum dan tidak sah. Karena apa? Karena yang diyakini mereka yaitu. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Nah, tuliskan opinimu di kolom komentar di bawah ini ya. Kita lanjut. Pertanyaannya harus maaf atau tidak maaf. Kunci dari RG itu adalah pemaafan korban. Ya, pemaafan korban. Bulak-balik terdakwa minta maaf. Kalau korban tidak memaafkan, tidak bisa. Jadi kuncinya adalah di pemaafan korban. Dari jadi Pak ini Jokowi. sebenarnya begini. Kalau dulu kan pembedaan tuh silakan aja negara antara negara dengan pelaku. Kenapa? Ya asik sendiri, korban dilupakan. Nah, RG ini beda. Ada restoratif korban kan selama ini justru akhirnya mendapatkan dampak sehingga harus diikutsertakan dalam penyelesaian perkara. Bahkan dia mendapat prioritas untuk menyatakan ini bisa berhenti atau tidak. Ya, jadi kuncinya pemaafan korban. Dan clear kemarin dinyatakan bahwa pertama ada kesempatan perdamaian, kedua Pak Jokowi memaafkan. Ya, bahkan saya pribadi cukup salut ya, beliau legowo, lugas, langsung menyatakan maaf dengan pertemuan yang begitu mendadak gitu ya. Dan saya lihat ya inilah bedanya negarawan ya, beliau bersabar. Dan sekalipun berkali-kali kan Magi bilang tidak minta maaf. Yes, betul Bang, Bapak ini tidak minta maaf. Saya dapat informasi seperti itu. Tapi kedua orang ini ya. Dengan datang ingin berdamai, ingin menyelesaikan dan bercerita tentang sakitnya segala macam, Pak Jokowi mungkin ada rasa kemanusiaan dan langsung memaafkan. Bahkan setelah itu kami dihubungi oleh ajudan untuk datang ke Solo. Saya nggak bisa hadir, dan datang Bang Yakub dan Bang Andra. Pak Jokowi menyatakan tolong dibantu proses RG-nya. Untuk dua ini ya? Untuk kedua ini, dan kami memang tentu kami berkoordinasi dan kami melihat secara hukum tidak ada persoalan. Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan ya oleh pengacara dari Pak Jokowi. Nah, di mana restoratif justice itu bisa terwujud karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak serta ada pemaafan dari korban, di mana hal ini adalah Pak Jokowi. Ketika Egy Sujana, Damai Lubis dan pengacaranya Eli Daneti datang langsung ke Solo ke rumah Pak Jokowi, mungkin itu menunjukkan niat tulus mereka untuk memperbaikilah hubungan antara kedua belah pihak. Dan Pak Jokowi juga melihat hal ini dan akhirnya beliau legowo memaafkan hingga keluarlah restoratif justice dan SP3 untuk Egy dan Damai Lubis ini. Nah, itulah ya Pak Jokowi ya, mau diejek seperti apapun, udah dihina seperti itu, dijelek-jelekan, tapi beliau dengan lapang dada tetap legowo memaafkan orang yang dulunya sudah mengejek dan menghina beliau. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.